Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto dan saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia dengan channel ini. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang fitur unggulan di Excel yang sering digunakan dalam pembuatan laporan, ya, rekapitulasi data, dan ini juga sering digunakan untuk tes masuk kerja atau tes untuk ngelamar kerja gitu ya. Dan fitur ini mungkin teman-teman sudah banyak yang menggunakan, yaitu pivot table ya. Oke, dimana pivot table itu sebuah fitur yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah laporan dengan cepat dan dengan mudah serta tidak ribet dalam pembuatan rumus. Kalau misalnya biasanya kita menggunakan rumus, tapi jika kita menggunakan pivot table ini akan sangat terbantu ya, karena memang fungsi pivot table sendiri memang dikhususkan untuk pembuatan laporan secara cepat dan ringkas gitu. Nah, langsung saja di sini ya teman-teman, nanti ketika menonton video ini silakan di-download di deskripsi video untuk file latihan yang akan saya gunakan ini. Jadi teman-teman bisa mengikuti video ini dengan menggunakan template atau file latihan yang sudah saya share di video ini. Oke teman-teman ya, di sini videonya akan berseri atau berpart gitu. Jadi kita akan bahas pivot table mulai dari dasar sampai nanti menjadi pivot table dengan desain dan fungsi yang sangat baik atau yang bisa kita andalkan gitu untuk pembuatan laporan. Nah, pertama teman-teman, setelah di download ya, langsung aja dibuka seperti ini. Dan saya jelaskan dulu untuk pivot table itu sendiri, kita akan memerlukan sumber data. Jadi pivot table itu punya sumber data, di mana sumber data itu ada dua tipe data teman-teman ya. Yang pertama ada tipe data ring, yang kedua tipe data table. Nah, untuk yang kita pakai sekarang atau yang saya buat atau yang kita kerjakan sekarang, ini adalah datanya tipenya adalah ring ya, bukan table. Dimana masing-masing ring dan table itu mempunyai kelemahan dan keunggulan masing-masing gitu. Nah, untuk yang ring ini, kalau misalnya kita ingin membuat pivot table-nya, maka kita harus membuat dynamic ring ya, atau rumus dinamis yang nantinya akan dipakai untuk mengakomodir atau memblok atau mengumpulkan semua data ini menjadi satu supaya dia bisa dimasukkan ke dalam pivot table. Nah, untuk pembuatan rumusnya sendiri itu sudah sering kita gunakan ya, tapi untuk contoh yang di video ini saya akan coba buat lagi. Jadi dari ring ini ya, kita masuk ke bagian insert, terus langsung pivot table. Nah, ini dia berupa ring gitu teman-teman. Dia ngeblok ya dari A4 sampai dengan H6696. Nah, tapi nanti ketika ada penambahan data baru, dia tidak akan bisa update untuk tabelnya ini karena dia tidak berdasarkan ring dynamic yang kita buat gitu. Jadi dia hanya mentok di baris 6696. Nah, supaya dia bisa masuk ya, otomatis nambah, maka kita harus membuat formula di bagian formula sini. Nah, formulanya itu bisa kita klik di bagian tombol name manager ya, klik formula dulu, terus klik name manager. Klik formula dulu, terus kita klik di bagian name manager, maka di sini muncul ya kotak dialog name manager. Kita buat dengan cara klik tombol new. Nah, di sini kita buat rumusnya yang berfungsi untuk membuat sumber data dari pivot table-nya. Di sini kita kasih nama data pivot misalnya. Tidak boleh pakai spasi teman-teman ya. Terus di bagian reverse to ini kita hapus. Lalu kita ketik rumus sama dengan offset, buka kurung. Nah, di sini kita klik di bagian data pertama dulu, yaitu yang baris A4 sini. Terus titik koma 0, titik koma 0, titik koma, kaunta.
Nah, ini biasanya sering sekali ketika kita mengetik rumus, Anda menggunakan titik koma nanti ketika diklik OK, itu nggak mau gitu. Jadi tolong diganti jadi koma, karena titik koma itu hanya khusus untuk komputer dengan pengaturan regional Indonesia atau format ketikanya Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya Anda nggak bisa pakai titik koma, silakan ganti jadi koma. Itu artinya komputer Anda masih menggunakan format regional Inggris gitu. Nah, setelah konta buka kurung, ini kita blok ya, perwakilan 2 baris saja begini. Terus kita kasih 0, 1, 2, 3, 4, 5, artinya nanti dia bisa menampung sampai dengan baris ke 500.000. Nah, kalau sudah, ini tutup kurung, titik koma lagi. Nah, di sini kita punya kolom dari A sampai H, ini berarti kan dia ada 8 kolom. Tinggal kita kasih angka 8, terus tutup kurung lagi, lalu kita klik OK. Nah, hasil seperti ini. Kita klik di sini, maka dia udah ngeblok nih. Sudah ngeblok sampai dengan baris terakhir. Nah, ini. Baris terakhir mana? Nah, ini teman-teman. Jadi, kalau misalnya saya tambahkan, ini kan di baris terbloknya 6696. Nah, jika saya tambahkan lagi di sini, saya copy. Sampai 6700, ketika saya cek lagi rumusnya, saya klik lagi di sini. Nah, nanti dia otomatis akan masuk juga baris yang terakhir itu. Mana yang tadi? Nah, ini. Dia otomatis akan ikut juga. Ya, sampai dengan batasnya adalah 500.000 baris. Nah, ini bedanya kalau misalnya tadi kita hanya menggunakan pivot table itu kita mengambilnya dari rank. Dia nggak akan bisa untuk update ketika ada penambahan data baru. Tapi kalau sudah kita buatkan formula kayak tadi, maka dia akan ikut update juga gitu tabelnya atau datanya. Nah, tadi sudah kita membuat sumber datanya teman-teman ya. Nah, kita akan coba buat untuk pivot table-nya. Kita menggunakan yang data tadi, hasil dari rumus. Nah, di sini pertama ya, kita klik di dalam tabel sini, masuk ke insert, lalu kita klik di bagian pivot table. Oke, nah di bagian table or rank ini kita hapus ya. Terus kita ketik sama dengan, lalu kita ketik nama rumus yang tadi kita buat, yaitu data pivot gitu. Terus di bagian sini kita pilih new worksheet. Klik OK. Nah, di sini otomatis dia sudah langsung terbentuk ya pivot table-nya itu. Oke, nah setelah muncul pivot table seperti ini ya, langkah berikutnya kita akan membuat nama terlebih dahulu ya untuk pivot table-nya. Tapi sebelum kita bikin nama, saya akan jelaskan terlebih dahulu area-area sini. Jadi pivot table yang sudah otomatis muncul di sini, ini namanya adalah pivot table 1. Nah, nama ini bisa kita ganti ya dengan masuk ke area pivot table analysis ini. Tapi sebelum Anda masuk ke bagian pivot table analysis, Anda harus mengklik dulu di bagian pivot table sini. Karena kalau enggak, misalnya kita klik di bagian luar sini, dia nggak akan muncul nih ya formatnya. Dan di bagian samping kanan untuk pivot field list-nya itu tidak muncul. Nah, sekarang kita coba klik di area sini. Oke, ini udah muncul ya pivot table analysis dan design, serta udah muncul juga pivot table field. Nah, untuk mengganti nama pivot table-nya, kita masuk ke bagian pivot table analysis. Nah, di sini ada nama ya, pivot table name. Ini kita ganti. Kenapa kita harus ganti ya? Karena nanti dalam pembuatan laporan, ketika kita menggabungkan beberapa pivot table menjadi satu, kita perlu mengganti nama ini supaya kita tahu yang mana data laporan yang akan kita gabungkan menjadi satu menggunakan slicer gitu. Apa sih slicer itu? Fitur tambahan atau fitur filter yang ada di dalam tabel Excel yang berbentuk tombol yang nanti bisa kita pakai untuk memfilter data secara otomatis gitu. Nah, jadi ini fungsinya kalau kita nggak ganti ya kita nggak tahu nanti ini pivot table fungsinya untuk data apa gitu. Nah, untuk menggantinya kita akan membuat rencana dulu ya. Di sini kita mau bikin misalnya itu laporan untuk penjualan jumlah terjual ya, ini ya misalnya ya. Jumlah terjual untuk data berdasarkan subkategori misalnya.
Nah, berarti di sini kita akan bikin nama pivot table-nya menjadi terjual underscores sub kategori misalnya. Subkategori. Nah, gini. Oke, enter. Nah, jadi ini nanti namanya adalah pivot table dengan nama terjual subkategori. Terus kalau sudah ya, ketika kita mengklik di area pivot table sini, tadi sudah saya jelaskan dia dibarengi juga dengan munculnya pivot table field. Nah, kalau misalnya teman-teman waktu mengklik di sini ini nggak muncul, ya hilang gitu, maka caranya adalah kita klik di sini, terus masuk ke bagian pivot table analysis, terus klik di bagian field list. Nah, dia udah muncul lagi gitu. Oke, itu kalau misalnya kita ingin membuat pivot table-nya atau memunculkan pivot table field list-nya tadi. Nah, sekarang kalau sudah selesai ya, misalnya Anda nggak jadi nih untuk membuat pivot table-nya, ingin menghapus pivot table ini gitu. Nah, langkahnya adalah kita tinggal klik dia di dalam pivot table sini, terus masuk ke bagian pivot table analysis, lalu di bagian sini ada yang namanya select. Nah, di bagian select sini itu kita pilih di bagian entire pivot table. Nah, maka dia akan terblok seperti ini dan cukup kita tekan tombol delete saja di keyboard kita, maka dia sudah hilang gitu pivot table-nya. Oke, itu cara menghapusnya. Ini saya kembalikan lagi ya. Oke. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan membahas di bagian area sebelah kanan. Di mana di bagian area sebelah kanan ini adalah pivot table field yang fungsinya itu adalah menampilkan dan digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Jadi ini fungsinya untuk membuat layoutnya. Kalau yang di atas ini adalah data yang mau kita atur layoutnya seperti apa. Mulai dari tanggal transaksi sampai dengan jumlah terjual. Pertanyaannya, ini didapat dari mana? Jelas didapat dari database yang di sini. Itu sesuai dengan judul kolomnya. Tanggal transaksi, kategori pengiriman, sampai dengan jumlah terjual. Terus di bagian bawah, ini ada layout atau kotak 4 ini ya, itu berfungsi untuk mengatur tata letak, tampilan, laporan yang mau kita buat. Jadi ini sifatnya itu bebas, kita itu mau ngatur laporan kita seperti apa gitu. Jadi kita dikasih kemudahan untuk menentukan seperti apa bentuknya. Nah, untuk filter ini ya, area kotak filter itu digunakan atau berfungsi untuk tempat kita menaruh data yang akan kita pakai sebagai sumber filternya. Sebagai contoh misalnya kita memasukkan di bagian provinsi ya, contoh nih saya tarik ini ya, tinggal kita tarik saja terus kita geser ke area filter. Nah, maka di sini akan muncul ya provinsi yang ada di dalam laporan kita, tapi fungsi dari provinsi ini adalah untuk memfilter datanya. Oke, nah kalau misalnya kita membuang lagi ya tinggal kita klik, pilih remove field. Nah, dia udah nggak ada gitu. Nah, sekarang di bagian kolom ini sebuah tempat yang kita nanti bisa gunakan untuk menampilkan data berbentuk kolom ya. Misalnya tadi kita pilih provinsi, saya taruh di bagian kolom, maka nanti bentuknya seperti ini. Oke, itu judul dari tabelnya. Ada Bali, Jawa, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Sumatera, dan seterusnya. Ada grand total di sini. Terus kalau misalnya kita ingin menaruhnya untuk per baris, berarti kita tinggal geser provinsi ini ya ke row. Nah, row artinya dia datanya ditampilkan per baris. Bali, Jawa, sampai dengan Sumatera. Oke, itu untuk penggunaan ya, atau membuat tampilan dari pivot table-nya. Nah, berikutnya di bagian samping sini kanan ya, yang pojok kanan bawah, ini adalah tempat untuk kita menaruh data yang nanti data itu akan kita hitung. Bebas mau dia datanya berupa teks ataupun angka. Jadi dia bisa kita masukkan di sini untuk kita hitung gitu. Nah, kita akan coba masukkan di sini ya provinsi misalnya langsung. Nah, maka di sini ada langsung terhitung nih. Jadi ada 6.696 data karena memang di sini itu ada baris data sampai 6.696.
gitu. Oke, kita hapus lagi dulu di sini. Remove ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan kita akan coba membuat yang di materi pertama ini ya, di dasar ini kita buat dulu di bagian terjual subkategori berdasarkan provinsi misalnya. Nah, di sini kita akan masukkan dulu teman-teman ya, provinsinya di bagian row, karena saya ingin membuat daftar provinsi itu menjadi baris. Nah, kalau sudah, di bagian yang mau saya hitung itu adalah jumlah terjualnya. Jadi jumlah terjual ini bukan harga dasar. Maka di sini di bagian jumlah terjual saya letakkan di bagian value. Oke, maka di sini langsung otomatis dia terhitung ya, terjumlah sendiri sesuai dengan provinsi. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita perlu memformat datanya ya. Jadi kita blok seperti ini. Terus kita ganti ya di sini ya. Menjadi format data angka gitu, bukan format uang gitu. Kita pilih number. Terus kita checklist di bagian kotak ini. Terus decimal place-nya jadikan 0, lalu klik OK. Nah, ini datanya. Oke. Nah, di sini dia langsung dikasih keterangan ya, sum of jumlah terjual. Ini adalah jumlah barang yang terjual gitu. Jadi ini jumlah barang terjual. Kalau misalnya kita tidak ingin menghitung jumlahnya, tapi kita juga ingin menghitung rata-ratanya, maka di sini bisa kita ubah. Tinggal kita klik saja di sini, pilih value field setting. Nah, setelah muncul kotak dialog value field setting, maka di sini kita tinggal pakai rumus yang mana. Tadi kita pengen menghitung rata-rata terjual untuk masing-masing provinsi. Berarti kita tinggal ganti ya menjadi average ini. Tinggal kita klik terus pilih OK. Nah, ini. Ya, ini adalah rata-rata terjual untuk jumlah terjualnya gitu. Kalau kita mau kembalikan lagi menjadi total, berarti tinggal kita klik value lagi di sini, terus kita pilih sum lagi. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini rata-ratanya. Ini totalnya gitu. Oke, nah setelah selesai seperti ini ya, sudah masuk di dengan bentuk seperti ini, kita ingin memasukkan filternya misalnya. Tadi saya bilang di area sebelah sini itu kita gunakan untuk filter ya. Nah, filter itu bisa kita pakai beberapa data. Misalnya kita itu pengen menampilkan data barang terjual untuk masing-masing provinsi berdasarkan area misalnya. Nah, berarti tinggal kita masukkan nih areanya, letakkan di bagian filter sini. Maka di sini tinggal muncul ya nih ya. Tinggal kita pilih misalnya checklist yang barat. Oke, nah ini udah otomatis dia berubah gitu. Nah, ini. Oke. Nah, ini adalah untuk memasukkan filter serta memasukkan beberapa data yang kita buat ya. Nah, terus berikutnya di sini kita akan lanjut dengan membuatkan slicer ya. Jadi kita bisa membuat filter itu tanpa kita menggunakan di area sini. Kita bisa menggunakan fitur slicer. Caranya cukup kita klik di dalam pivot table-nya, terus kita klik insert di bagian sini ya, pivot table analysis, lalu kita klik di bagian insert slicer. Nah, di sini kita tinggal tentukan nih, kita mau membuat slicernya itu berdasarkan apa. Nah, sebagai contoh di sini kita akan pilih di bagian area. Jadi tinggal kita checklist di bagian area. Terus kalau misalnya mau nambah lagi selain area, saya juga ingin misalnya kategori, ya tinggal kita checklist juga kategori. Terus klik OK. Nah, ini adalah slicer yang muncul otomatis atau yang bisa kita pakai untuk memfilter data otomatis ya. Oke. Ini masih dasar teman-teman ya, nanti kita akan lanjut lagi untuk tingkat yang lebih jauh lagi. Nah, ini kalau kita klik ya, maka dia udah bisa kita gunakan untuk memfilter data gitu. Oke, ada barat, pusat, selatan, dan timur. Kalau misalnya kita ingin memfilter lebih dari satu, ya tinggal kita tekan dulu yang pertama apa, tekan tombol kontrol, klik yang kedua, timur misalnya, ini muncul sudah. Terus di sini juga sama, tinggal kita klik office supply atau
teknologi. Nah, ini udah bisa ditampilkan datanya. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba untuk mengkonversi atau menambahkan grafik berdasarkan data yang masuk di sini gitu. Nah, di sini untuk memasukkan datanya atau grafiknya, tinggal kita klik di area sini ya. Terus masuk ke bagian pivot table analysis. Terus di sini ada namanya pivot chart. Atau juga bisa langsung dari insert, pilih grafik yang ingin Anda gunakan. Nah, di sini saya pilih yang pivot chart, sama saja ya. Nah, di sini untuk grafiknya saya pilih yang bentuknya standar seperti ini. Saya klik OK. Nah, maka di sini sudah muncul ya untuk data grafiknya. Untuk data grafik seperti ini, hasil dari pivot table yang sudah kita buat ini. Nah, kalau sudah, di sini kita akan format ya grafiknya. Pertama kita akan hilangkan ya tombol yang di sini dengan cara kita klik. Terus pilih pivot chart analysis. Di sini ada yang namanya field button. Nah, di sini kita buang semua tombol ini dengan cara kita klik hit all-nya. Oke, udah hilang semua. Dan di sini karena cuma satu data aja ini ya, satu keterangan saja, maka kita buang di bagian total ini. Kita delete. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita atur slicernya ini. Terus kita jalankan supaya bisa melihat hasil dari grafik yang sudah terhubung dengan pivot table-nya. Nah, setelah jadi grafik seperti ini, kita bisa menambahkan judul di bagian atas ini teman-teman ya, dengan cara kita klik di bagian total sini. Kita ganti judulnya, misalnya jumlah terjual berdasarkan provinsi. Oke, lalu di sini bisa kita tambahkan juga data labelnya dengan cara kita klik tombol plus di area sini, checklist di bagian data label. Nah, jika data label sudah masuk, maka ini bisa kita hilangkan ya, karena kita sudah punya data aslinya di bagian grafiknya. Baik teman-teman, demikian untuk tutorial video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi kita akan jumpa lagi di video selanjutnya untuk pembahasan pivot table yang lebih advance lagi untuk tingkatannya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. We'll be right back.